Selamat siang saudaraku, sukacita ada di dalam kehidupan teman-teman saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan ada di dalam kehidupan saat ini yang mau ikut, ataupun saat ini yang dimanapun saudara-saudara berada saat ini, kita mau bersekutu. Dan biarlah saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Mari saat ini kita mau memuji nama Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap suara kita. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu sisiku. Kau sumber kuatku. Mari dengan segenap suara kita mau katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, bahwa Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sekelilingku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sahabat kami dan pelindung kami. Amin. Shalom saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dipertemukan kembali di dalam mesbah keluarga Adi dan Eda. Dan apapun keadaan saudara-saudara saat ini, biarlah kita tetap seharusnya mengucap syukur karena segala kehidupan, segala nafas, segala berkat, segala sukacita, damai sejahtera adalah pemberian dari Tuhan. Walaupun terkadang tidak semua orang saat ini merasakan semua itu semua. Kadang
ada saat ini yang merasakan duka cita, kehilangan, ataupun kerugian, ataupun sesuatu hal yang buruk, yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan saudara. Tetapi biarlah kita tahu semuanya itu adalah rencana dari Tuhan, supaya kita memiliki hidup yang menjadi lebih baik. Dan saat ini kita mau belajar bahwa manusia diciptakan tidaklah sendiri. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita bisa melihat konteks ini sebetulnya bila kita melihat dari kacamata yang lebar, manusia itu adalah manusia yang bersifat sosial ataupun membutuhkan keberadaan orang lain juga. Karena jika kita hidup sendiri, kita pasti susah ya. Kalau kita mau ngapa-ngapain sendiri, kita mau minta tolong nggak ada yang ditolong, walaupun seintrovert apapun, mereka pasti tetap membutuhkan yang namanya teman, membutuhkan orang ataupun sahabat. Nah, hari ini, siang ini, firman Tuhan ataupun yang mau saya sharingkan pada siang hari ini adalah tentang pengikat di dalam persahabatan. Dan kita tahu bahwa tadi saya sudah menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri saja. Pasti dia membutuhkan pertolongan, membutuhkan orang lain, mungkin butuh curhat ataupun butuh sesuatu hal yang mungkin ingin mencurahkan isi hatinya, dan banyak sekali yang dibutuhkan ataupun seorang membutuhkan orang lain. Bukan hanya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, yaitu antara suami dan istri, hubungan antara suami dan istri, tetapi juga tentang persahabatan. Dan kita tahu bahwa ada juga banyak sekali yang kita tahu, mungkin teman-teman saat ini memiliki seorang sahabat atau teman yang benar-benar dekat dengan saudara-saudara saat ini. Karena kalau seorang jatuh, maka yang seorang akan mengangkat temannya. Di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Dan kita tahu bahwa sahabat juga bisa menolong kita di dalam dunia ini. Kadang Tuhan mengutus seorang sahabat, mengutus seorang teman untuk menolong kita. Kadang juga Tuhan tidak langsung bisa turun tangan, langsung menolong saudara-saudara dengan tangannya. Saudara pasti kaget ya. Tetapi melalui perantara mungkin sahabat atau teman. Tetapi di dalam kita membangun relasi, banyak juga sahabat yang tanda petik yang tidak baik di dalam kehidupan saudara-saudara. Teman atau sahabat yang bisa merusak kehidupan saudara-saudara. Nah, apakah itu pengikat yang tidak baik, yang mengikat saudara-saudara menjadi jauh dari Tuhan, atau menjadi tidak care sama orang lain, atau hanya cuman menjadi sahabat di komunitas saudara-saudara? Karena kan mungkin ini komunitasku, ya ini cuma sahabat-sahabatku, tidak ada orang lain jelek, cuman yang di sini cuma sahabat-sahabatku aja yang baik. Pengikat yang kuat akan membuat suatu relasi itu tidak mudah tercerai-berai. Tetapi kalau pengikatnya tidak kuat, akan menjadi rusak dan dapat sekali tercerai-berai. Nah, saya tadi sudah bilang bahwa ada sahabat yang menilai atau memilih sahabat, mungkin menilai dari salah satu suku saja. Dia satu suku dengan saya. Kita tahu bahwa Indonesia banyak sekali suku-suku ya. Dia sukuku, jadi aku hanya berteman dengan dia saja. Karena dia yang mungkin cocok, atau dia mungkin satu suku, jadi tahu adat istiadat, tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin seperti itu. Ada juga orang yang memilih sahabat cuma dari segi finansial saja. Dalam arti bisa finansial yang berada ataupun yang mungkin kurang berada. Tapi kebanyakan
orang yang memiliki sahabat banyak itu mempunyai finansial yang berada, atau bisa katakan orang yang kaya, karena cenderung mereka pasti banyak dideketin orang karena mereka butuh uangnya. Maka dari itu di dalam Amsal 14 ayat 20 dikatakan, juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Kalau kita lihat bahwa sahabat orang kaya itu banyak, tetapi sahabat seperti apa? Apakah sahabat dengan benar-benar tulus ingin menjadi sahabat saudara-saudara, atau hanya ingin mengambil keuntungan dari saudara-saudara karena saudara-saudara kaya atau memiliki finansial yang berkelimpahan? Ada juga yang mencari sahabat karena cocok dengan hobinya, ataupun cocok dalam membangun hubungan, suka dengan olahraga, mungkin sepak bola, atau saat ini yang senam, cocok dengan olahraga mungkin bersepeda atau apapun, atau juga cocok hobinya menggosip. ya banyak sekarang. Sebenarnya nggak hanya cewek-cewek aja sih yang menggosip. Sebetulnya kalau kita laki-laki kumpul, kita juga menggosip. Maka dari itu, jangan cari teman-teman yang hanya cocok, sahabat yang hanya cocok dengan hobi, supaya kita bisa membangun hubungan, relasi. Tetapi masih banyak sekali relasi-relasi atau hubungan-hubungan sahabat yang sebetulnya tidak baik. Karena jikalau kita memilih semuanya itu hanya cocok karena mungkin suku, finansial, atau hobiku cocok sama dia, itu adalah sama saja kita mengkotak-kotakan manusia atau orang untuk menjadi sahabat kita. Itu tidak baik. Dan ada satu lagi yang mungkin ini terjadi di dalam kehidupan Kristen, atau bisa dikatakan hal rohani. Mungkin teman-teman tahu bahwa ada firman yang berkata 1 Korintus 15 ayat 33, yaitu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jikalau kita memaknai ayat tersebut dengan sempit, kita bisa berpikir bahwa aku rohani, aku anak Tuhan loh. Aku tidak mau bergaul dengan orang yang berdosa. Aku tidak mau bergaul dengan orang yang mungkin perilakunya jelek, perilakunya tidak berdasarkan firman Tuhan. Aku anak Tuhan loh, aku rohani, aku tidak pernah melakukan dosa. Mungkin bisa seperti itu. Aku loh ini, aku garam dan terang dunia. Kamu tidak. Padahal Tuhan mengajarkan bahwa kita harus memiliki kasih. Siapapun orang harus kita kasihi. Tuhan tidak suka dengan dosanya, tetapi dengan manusianya Tuhan mengasihi. Dan kita bisa tahu, dan kita bisa mengukur, kita bisa menilai seorang sahabat itu bagaimana dia tetap setia dengan kita, dia tetap apakah menjauh dari kita saat kita tidak mempunyai apa-apa. Kita bisa menilai bahwa bagaimana sih seorang sahabat jikalau kita dalam susah. Apakah mereka meninggalkan kita? Gimana sih seorang sahabat jika kita misalnya bangkrut, tidak punya uang, mungkin terbelit suatu perkara yang besar sehingga mengakibatkan mungkin saya harus dihukum atau dipenjara. Apakah sahabat itu menjauh dariku atau tetap memberikan support kepadaku? Di Amsal 17 ayat 17 dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, seperti apa sih pengikat kasih yang mengikat supaya terjadi suatu relasi yang baik, suatu relasi yang kuat di dalam persahabatan? Di dalam Kolose 3 ayat 14 dan 15 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih,
sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, tidak memandang apakah orang itu jelek, orang itu baik, orang itu adalah suku yang berbeda, orang itu mempunyai finansial yang kelimpahan atau berbeda, atau mempunyai hobi yang berbeda dengan kita. Jangan memandang itu semua. Kalau kita melihat itu semua, kita mungkin tidak akan mau berteman dengan mereka, karena setiap manusia, setiap orang pasti tidak ada yang sempurna, pasti mempunyai kejelekan, pasti mempunyai suatu kebobrokan, dan hal itu adalah suatu hal yang wajar. Tetapi apabila kita bisa mendidik, ataupun kita bisa menaruh kasih terhadap orang tersebut, maka relasi kita akan menjadi kuat. Dimana kita bahwa di firman Tuhan juga dikatakan bahwa besi menajamkan besi. Dan kita tahu bahwa kita untuk menjadi emas, kita harus dibentuk, kita harus dibakar, kita harus diproses dengan sebegitunya, dengan pembakaran api yang benar-benar panas. Dan kita bisa tahu bahwa sebetulnya di dalam pojokan tersebut bukan hanya pencobaan mungkin keuangan, ataupun mungkin suatu hal yang mungkin kita kehilangan, tetapi terkadang teman kita, sahabat kita bisa loh menjadi alat untuk mencobai kita, untuk mendewasakan kita di dalam Kristus Yesus. Apalagi di dalam pelayanan, apalagi sudah terlibat di dalam suatu bergereja, di mana kita adalah tiap hari ketemu, ataupun kita melayani bersama, pasti ada yang namanya tidak cocok. Tetapi bagaimana kita menyikapi semuanya itu supaya hal tersebut bisa menjadi kebaikan untuk kita bersama di dalam pelayanan bersama. Kadang ada satu pelayanan, ataupun ada seorang pelayan dengan pelayan yang lain bertengkar, mungkin gara-gara dia tidak mendapat suatu bagian yang di mimbar, ataupun dia hanya di belakang terus, ataupun hal saat mereka menjadi satu pelayanan dan di luar, ataupun saat mereka di luar ada suatu pertengkaran, hal yang tidak cocok mengakibatkan mereka menjadi bertengkar dan tidak cocok lagi. Dan kita harus tahu bahwa semuanya itu kenakanlah kasih. Kita tahu dan kita harus sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Gembala pun, orang kudus pun, orang Lewi pun, mereka juga tidak sempurna. Pasti ada yang namanya dosa. Tetapi jika kita mengenakan kasih, kita tahu kasih itu seperti apa, kita mau melakukan perbuatan kasih di dalam kehidupan kita, bukan hanya mengasihi orang yang memberikan uang kepada kita, atau memberikan berkat kepada kita, atau memberikan perhatian kepada kita, bukan seperti itu. Tetapi kita memberikan kasih juga kepada orang yang berdosa, kita memberikan kasih juga kepada orang yang tidak punya, kita memberikan kasih juga kepada siapapun yang membutuhkan kasih. Karena bahwa aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu perintah Tuhan. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Kita mau menjadi murid Tuhan, kita mau menjadi anak Tuhan, dan kita harus bisa mempunyai karakter Tuhan, yaitu salah satunya mengasihi. Orang Kristen biasanya identik dengan kasih, karena orang di luar sana melihat Yesus,
bagaimana perbuatan Yesus waktu ada di dalam dunia, yaitu Yesus mengasihi umat-umatnya. Begitupun juga kita harus memiliki karakter kasih, mengasihi siapapun, mengasihi tulus. Mengasihi bukan adanya motivasi untuk menguntungkan kita sendiri, tetapi biarlah kita mengasihi dengan motivasi yang tulus, dengan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita mau belajar bahwa kita tahu dan saat ini kita mengerti bahwa pengikat persahabatan yaitu kasih. Mungkin teman-teman saat ini yang mempunyai sahabat yang dekat ataupun teman yang dekat, mungkin ada yang lagi tidak cocok, ada yang bertengkar. Mari jalin kembali, jalin kasih kembali. Ego kita harus rendahkan. Kita harus memiliki hati yang rendah hati. Mungkin teman kita tidak meminta maaf ataupun mereka berbuat salah tetapi tidak meminta maaf, tapi biarlah kita yang melakukan kerendahan hati. Kita mau menyapa mereka terlebih dahulu, kita mau memaafkan ataupun kita meminta maaf terhadap mereka terlebih dahulu, supaya terjalin kembali persahabatan yang kuat, persahabatan yang tulus, persahabatan yang saling memotivasi. Dan biarlah di atas semuanya itu kenakanlah kasih, seperti firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Engkau Allahku yang hidup. Terima kasih Yesusku, terima kasih buat firman-Mu yang ada bagi kami pada siang hari ini. Saat ini kami belajar bahwa kami mau memiliki sahabat, kami mau memiliki teman bukan hanya karena satu suku, bukan hanya karena satu hobi, bukan karena mungkin satu finansial yang berada ataupun yang kurang berada, tapi kami percaya bahwa kami mau mengasihi, kami mau memiliki sahabat siapapun. Kami mau mencari teman siapapun. Dan di atas itu kami mau mengenakan kasih. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Begitu juga kami mengasihi Engkau dan kami mau mengasihi saudara-saudara kami. Dan kami mau belajar. Susah Tuhan untuk memaafkan orang yang mungkin jahil kepada kami, orang yang melakukan kejahatan kepada kami. Tetapi kami mau belajar bahwa lembutkanlah hati kami Tuhan, rendahkanlah hati kami, turunkan ego kami, supaya kami bisa memaafkan orang tersebut. Karena kami, Tuhan, Engkau sudah memaafkan dosa kami, Engkau sudah menebus dosa kami. Maka dari itu, kami juga mau berbuat kasih terhadap seorang, terhadap yang lain. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Kami percaya Tuhan, firman ini firman yang hidup, dan firman ini tertanam di tanah yang subur sehingga berbuah dan bisa dilakukan di kehidupan saudara-saudara. Yang kami bersyukur buat siang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala rencana kami, dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Dan kami bersyukur buat semuanya, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.